Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Aura Syufi dengan NIM 212410101002 dari Program Studi Sistem Informasi kelas Sistem Basis Data kelas B. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang modul dari tugas Sistem Basis Data kelas B, yaitu mengerjakan studi kasus 2 dengan tugas bengkel, studi kasus bengkel. Yang dikerjakan yaitu ada 5 soal. Yang pertama adalah soal 1 mengidentifikasi entiti dan atribut. Yang kedua mengidentifikasi entiti dari multi-value atribut dan redundant atribut. Yang ketiga yaitu mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entiti yang ada. Yang keempat yaitu menentukan primary UID dan secondary UID setiap entiti. Yang kelima yaitu identifikasi relationship antar entiti. Yang pertama, kita langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu mengidentifikasi entiti dan atribut dari bon pembelian Honda Jaya Raya bengkel. Jadi saya sudah menemukan ada 8 entiti yang saya masukkan. Yang pertama ada entiti kendaraan, ada entiti transaksi, ada entiti mekanik, ada entiti parts, ada entiti bengkel, dan ada entiti pelanggan. Seperti yang kita lihat pada pembelian, yaitu ada entiti kendaraan itu yang saya masukkan, ada ID kendaraan, nomor polisi, ada warna kendaraan, merek kendaraan, serta tahun kendaraan yang sudah ada di sini ya. Lalu kategori dari entiti kendaraan adalah benda nyata yang dideskripsikan yaitu menyimpan data tentang kendaraan seorang member atau seorang pelanggan atau customer. Lalu alasan dari entiti kendaraan dijadikan entiti karena data dari kendaraan perlu dicatat karena ketika terjadi transaksi bisa dikatakan data kendaraan termasuk ke dalam bisnis proses. Yang sudah saya jelaskan tadi, kategori dari atribut entiti kendaraan ada ID kendaraan, nomor polisi, warna, merek, dan tahun. Yaitu dengan nomor polisi B3117LP, dengan merek ada warna kendaraan biru, merek kendaraan Supra X, dan tahun kendaraan yaitu 2005. Selanjutnya yaitu kendaraan yang masuk ke bengkel harus dicatat ketika terjadi penservisan atau penambahan spare part. Barangnya juga harus dicatat, sehingga kendaraan terkait dengan bisnis proses juga perlu dicatat. Lalu di sini ada catatan juga bahwa merek merupakan redundan karena atribut dari merek ini datanya dapat sama antara kendaraan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada entiti transaksi. Entiti transaksi di sini merupakan kategori dari entiti peristiwa. Nah, dengan deskripsi menyimpan data transaksi bengkel. Lalu kenapa alasan dijadikan entiti? Karena transaksi mencatat sebuah bisnis proses dalam penanganan sebuah servis ataupun pembelian pada bengkel. Sebelumnya ada 3 jenis dari identifikasi entiti dan atribut, yaitu ada kategori benda nyata, benda abstrak, dan juga peristiwa. Di sini yang saya masukkan ke dalam atribut transaksi yaitu ada nomor faktur, tanggal, ID kendaraan, dan juga ID mekanik. Dengan nomor faktur 5103214, lalu dengan tanggal
25 bulan 10 tahun 2005 serta ID mekanik yaitu DDE. Keterangan dalam entiti transaksi yaitu ketika terjadi pembelian barang itu dan total harus dicatat. Maksudnya itu jumlah, sehingga peristiwa terkait dengan bisnis proses juga perlu dicatat. Lalu selanjutnya ada entiti mekanik. Entiti mekanik di sini masuk ke dalam kategori benda nyata dengan deskripsi yaitu menyimpan data dari mekanik yang bekerja di bengkel tersebut. Jadi mekanik sendiri di sini itu sangat berkaitan sekali dengan bengkel karena bengkel membutuhkan mekanik dalam penservisan sebuah kendaraan dari pelanggan. Lalu atribut yang saya masukkan dalam entity mekanik yaitu ada ID mekanik, ada nama mekanik sama nomor HP. ID mekanik sendiri yaitu DDE dengan nama mekanik dari bengkel Honda Jaya Raya adalah Joko Dewanto. Lalu ada nomor HP. Di sini nomor HP yang saya masukkan itu bukan nomor HP asli karena di dalam pembelian tersebut tidak dicantumkan secara tertulis bahwa mekanik mempunyai nomor HP di sini. Jadi bersifat opsional. Lalu keterangan dari entiti mekanik yaitu ketika mencatat seorang pemilik kendaraan perlu mencatat ID pemilik, ID mekanik, dan juga nomor HP. Untuk entity selanjutnya yaitu entity parts. Entity parts di sini dikategorikan dalam benda nyata dengan deskripsi menyimpan data transaksi bengkel. Lalu alasannya entity parts dijadikan entity karena parts yang ada di bengkel perlu dicatat. Ketika terjadi transaksi part juga harus dicatat sehingga part termasuk ke dalam bisnis proses bengkel. Lalu seperti yang ada di bon pembelian, untuk atribut sendiri yang dimasukkan yaitu ada ID parts, nama parts, harga parts, dan jenis parts. Untuk kode parts sendiri atau ID parts adalah 20W501.1000 cc dengan nama parts yaitu oli top 1.1000 cc dengan harga 27.000. Dan ini untuk jenis part sendiri opsional juga. Saya memasukkannya untuk memperjelas bahwa part itu kan nggak harus oli ataupun benda-benda lainnya. Jadi opsional jika dimasukkan ke dalam entity parts. Di dalam bon pembelian ini juga sudah terdapat kode parts, nama parts, harga parts, dan itu. Lalu keterangannya ketika mencatat sebuah spare part perlu mencatat ID parts-nya. Jadi untuk ID part sendiri itu untuk menentukan nama parts, harga, dan jenis part-nya. Selanjutnya yaitu ada entity bengkel. Entity bengkel di sini dikategorikan dalam benda nyata dengan deskripsi menyimpan data kegiatan yang terjadi di dalam bengkel. Alasan bengkel dijadikan entity karena bengkel sebagai tempat kegiatan seorang mekanik dalam menservis kendaraan milik member atau milik pelanggan. Lalu atribut yang saya masukkan ada ID bengkel, nama bengkel, alamat bengkel, serta nomor telepon. Di sini juga sudah tercatat dan tertulis di dalam bon pembelian ID bengkel yaitu AHASS 06488 dengan nama bengkel yaitu Honda Jaya Raya, lalu dengan alamat bengkel yaitu Jatimulya, Bekasi Timur. Untuk nomor telepon sendiri dari bengkel Honda Jaya Raya yaitu 021 824 32162.
Untuk keterangan entity bengkel, yaitu ketika mencatat sebuah bengkel, perlu dicatat ID bengkelnya juga, nama dari bengkel tersebut untuk mengetahui di mana tempat dilakukannya proses servis. Yaitu di mananya ya dengan ditujukan kepada alamat yaitu Jatimulya, Bekasi Timur. Untuk entity selanjutnya yang saya masukkan yaitu ada entity pelanggan. Entity pelanggan di sini dikategorikan sebagai benda nyata. Untuk deskripsinya yaitu menyimpan data tentang orang yang bertanggung jawab atas kendaraan tersebut. Lalu dalam alasan dijadikan entity karena dicatat untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kendaraan tersebut. Jadi kendaraan di sini jadi pelanggan di sini ada kendaraan yang mau diservis di bengkel tersebut dan dibutuhkan mekanik dalam penservisannya. Untuk atribut yang saya masukkan ada ID pemilik, nama pelanggan, ada alamat pelanggan, serta nomor telepon. Di sini saya memasukkan kategori 4 atribut tersebut secara opsional karena tidak tertulis dalam pembelanjaan di sini, tetapi ada lembar pelanggan yang menjerumuskan bahwa sebenarnya pelanggan juga ada dalam peminjaman bon pembelian. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 yaitu mengidentifikasi entity dari multi-value atribut dan redundant atribut. Seperti yang kita tahu, multi-value atribut adalah atribut atau sekelompok atribut sebuah entity yang bisa menampung banyak nilai. Multi-value atribut bisa dikeluarkan dari entity dan berdiri menjadi entity sendiri. Sedangkan redundansi adalah sebuah nilai data yang sama digunakan oleh beberapa instans. Perubahan pada nilai data redundan berpengaruh pada semua instan yang menggunakan data tersebut. Redundansi terjadi bisa pada satu atau sekelompok atribut pada sebuah kelompok bila ada atribut redundan bisa dikeluarkan dari entity dan menjadi entity sendiri. Entity yang berasal dari atribut redundan biasanya berasal dari benda abstrak yang gagal diidentifikasi. Di sini saya sudah menemukan atau memilah entity yang saya dapat dikategorikan dengan 2 jenis, yaitu redundan dengan multi-value. Redundan yang saya temukan yaitu ada kendaraan, ada merek, dan juga ada warna. Di kendaraan di sini ada atribut warna dan atribut merek yang tidak bisa ditampung, yang bisa menjadi entity sendiri. Dan entity kendaraan sendiri bisa menampung banyak nilai. Yaitu ada warna, bisa memanggil ID warna dengan nama warna yaitu biru, lalu ID merek memanggil merek dengan nama Supra X. Di redundan warna, di redundan kendaraan di sini dipecah menjadi entity sendiri yaitu warna dan merek. Jadi itu entity kendaraan itu bisa mengeluarkan entity sendiri warna yaitu merek dan juga merek. Lalu di sini ada multi value yang saya dapatkan yaitu ada nomor HP sama ID part.
Untuk nomor HP sendiri, kenapa saya jadikan multi value? Karena atribut nomor HP itu berada dalam entity bengkel, ada dalam entity pelanggan, dan juga ada dalam entity si mekanik. ID part juga berada dalam atribut nama part dan juga jenis part. Untuk kategori merek yaitu benda nyata, dengan deskripsi menyimpan data merek motor apa saja. Kenapa alasan saya jadikan entity? Karena ketika dimasukkan ke dalam entity kendaraan, maka menjadi redundant atribut sehingga dipisah menjadi entity sendiri. Dengan keterangan setelah merek menjadi entity baru, atribut dihapus dari kendaraan. Untuk mencatat merek kendaraan tertentu di entity kendaraan, cukup diinputkan UID dari ID mereknya saja. Seperti yang saya jelaskan tadi, dengan ID merek sendiri, saya masukkan satu karena opsional, lalu masukkan nama merek yaitu Supra X. Lalu warna menjadi redundan juga karena kategori benda nyata, dengan deskripsi menyimpan data warna kendaraan apa saja. Dengan alasan ketika dimasukkan ke dalam entity kendaraan, maka menjadi redundant atribut sehingga dipisah menjadi entity sendiri. Dengan keterangan yaitu setelah warna menjadi entity baru, atribut dihapus dari kendaraan untuk mencatat warna kendaraan tertentu di entity kendaraan. Jadi cukup diinputkan warna ID atau warna kendaraannya saja. Di sini tadi ada ID parts yang saya masukkan nama part dan juga jenis part, yaitu nama part yaitu oli top 1000 cc dan engine tune up. Selanjutnya masuk ke soal nomor 3, yaitu mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Jadi ada atribut yang relevan dan harus disimpan, namun tidak bisa masuk di entity yang telah ada. Biasanya atribut ini muncul dan berkaitan dengan many-to-many relationship. Di sini saya sudah membuat ada kendaraan, ada entity transaksi, ada entity merek, ada entity mekanik, ada entity parts, dan juga detail transaksi. Seperti yang kita tahu, entity kendaraan di sini mempunyai atribut merek yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Dan juga transaksi di sini ada nomor faktur, tanggal, ID kendaraan, dan ID mekanik. Di sini ID kendaraan tidak bisa dimasukkan ke dalam transaksi. Karena sebelumnya ID kendaraan itu masuk ke dalam entity kendaraan. Selanjutnya ada entity merek. Dia tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada karena tadi kita sudah lihat bahwa entity merek bisa keluar dari entity induknya tadi, dari entity kendaraan menjadi entity baru, yaitu entity merek. Lalu ada entity mekanik, ada juga entity parts. Di sini saya membuat tabel entity lagi, yaitu detail transaksi, yang berisi dengan ada ID detail, nomor faktur, kode parts, kuantum, diskon, dan jumlah. Di detail transaksi sendiri, kategorinya yaitu abstrak, dengan deskripsi menyimpan data
yaitu penghubung antara parts dan juga transaksi. Jadi bisa kita lihat di sini, data transaksi itu memuat ada entity parts beserta atributnya dan juga transaksi beserta atributnya. Alasan dijadikan entity karena pada entity parts dan transaksi memunculkan composite many-to-many sehingga dijembatani dengan penghubung yang menghasilkan detail transaksi. Dengan atribut yang saya masukkan tadi yaitu nomor faktur, ada ID parts, quantum, dan discount. Di sini keterangan diskon sendiri akan menjadi atribut optionally karena pada atribut diskon dapat diisi maupun tidak tergantung situasi dan kondisi ketika ada diskon. Seperti yang kita tahu di sini jumlah tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada karena jumlah adalah turunan dari kuantum yang dikali diskon dan habis di diskon. Dikali kuantum dan habis diskon. Lalu selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yaitu menentukan primary UID dan secondary UID setiap entity. Di sini dari poin pembelian yang sudah ada, saya telah menentukan primary UID dan secondary UID dari setiap entity yang sudah saya jelaskan di soal nomor 1, 2, dan 3. Dan saya sudah membuat tabelnya dengan seperti ini, yaitu ada entity kendaraan dengan UID, ID kendaraan, dan nomor polisi. ID kendaraan yaitu artifisial, primary, sedangkan nomor polisi adalah natural dari secondary. Sebelumnya untuk menentukan primary UID dan secondary UID setiap entity yaitu ada yang namanya unique identifier atau dalam menentukan keunikan setiap entity adalah atribut atau kombinasi beberapa atribut entity yang bisa digunakan mengidentifikasi satu instan entity secara tepat. Sebuah entity bisa memiliki beberapa UID. Dengan memilih satu UID sebagai primary UID dan UID lain menjadi secondary UID seperti entity kendaraan di sini, yaitu primary UID-nya adalah ID kendaraan dan secondary UID-nya adalah nomor polisi. Dan setiap entity itu wajib memiliki primary UID. Jadi juga tidak memungkinkan bahwa satu entity itu boleh tidak memiliki secondary UID. Untuk primary UID sendiri dipilih dengan nilainya yang tidak akan diupdate pada saat dioperasikan. UID pun juga mempunyai makna, yaitu rawan mengalami operasi update. Bisa menambah artificial UID jika tidak ada UID yang layak menjadi primary UID. Lalu merek di sini ada daftar UID yaitu ID merek dengan artificial primary UID. Lalu ada transaksi yang saya masukkan yaitu nomor faktur sebagai daftar UID dengan jenis artificial primary UID, natural UID. Lalu ada mekanik. Saya masukkan ada daftar UID yaitu ID mekanik dan nomor HP. ID mekanik adalah primary artificial primary dan nomor HP adalah natural secondary. Lalu ada parts yaitu ID parts natural primary,
Ada detail transaksi, di sini saya masukkan ID detail, yaitu artifisial dan primary. Ada pelanggan juga, ada ID pemilik dan nama. ID pemilik adalah artifisial, primary UID, lalu ada natural UID dari daftar UID nama, yaitu secondary. Lalu ada bengkel, di sini ada ID bengkel dan nama, sama seperti pelanggan bahwa ID bengkel itu artificial primary, dan nama dari bengkel adalah natural secondary. Selanjutnya, masuk ke soal nomor 5, yaitu identifikasi relationship antar entity. Jadi, sebelumnya, relationship sendiri adalah hubungan antar entity. Dengan teknik mengidentifikasi relationship antara entity A atau entity B. Dengan memasukkan tabel untuk mencatat data dengan kolom tabel sesuai atribut entity yang dimasukkan. Yaitu misalnya A punya relationship dengan B jika salah satu dari hal ini terjadi, yaitu untuk menambah data baru di A memerlukan pencatatan data dari B. Untuk menambah data baru di B perlu mencatatkan data dari A, jadi saling berkaitan. Untuk mengidentifikasi semua relationship antar pasangan entity digunakan relationship matrix. Jadi misalnya terdapat n entity, jadi selanjutnya yaitu membuat matriks bujur sangkar dengan barisnya nama-nama entity yang ada dan kolomnya adalah nama entity yang ada. Untuk penamaan baris dan kolom juga harus sama. Di sini saya sudah membuat relationship antar entity. Misalnya dalam menentukan primary dalam menentukan relationship antar entity, kita memerlukan foreign key dan primary key yang digunakan untuk mencari relasi tersebut. Yaitu di sini contohnya ada, saya mengambil contoh kendaraan di sini. Kendaraan di sini mempunyai relationship dengan parts dan juga transaksi dan juga merek. Bisa kita lihat di sini bahwa parts di sini dibutuhkan dalam sebuah kendaraan. Merek juga dibutuhkan dalam sebuah kendaraan dan juga transaksi dibutuhkan dalam menserviskan kendaraan yang ditugaskan oleh seorang mekanik. Kita lihat di sini ada kendaraan yaitu merek. Merek di sini di kendaraan termasuk primary key dan merek termasuk foreign key. Untuk parts sendiri yaitu kode parts termasuk primary key. Jadi di sini kenapa kendaraan berkaitan dengan merek? Karena merek membutuhkan kendaraan dan entity kendaraan membutuhkan merek. Dan seperti itu untuk selanjutnya. Ada merek, ada mekanik juga. Di sini saya sudah buatkan tabelnya. Untuk selanjutnya ada transaksi. Di sini transaksi memiliki relasi dengan detail transaksi. Seperti yang kita tahu, dalam transaksi yang dilakukan membutuhkan detail transaksi yang berisi yaitu ID detail, nomor faktur, kode parts, kuantum, diskon, dan jumlah. Untuk semuanya, detail transaksi
Untuk detail transaksi sendiri tidak berkaitan dengan merek, karena merek tidak dibutuhkan dalam detail transaksi dan sebaliknya. Lalu di sini ada merek, lalu ada bengkel. Bengkel itu membutuhkan seorang mekanik, pelanggan, dan juga parts. Jadi bengkel di sini memiliki mekanik yang bertugas dalam menservis kendaraan seorang pelanggan, dan dalam penservisan kendaraan tersebut membutuhkan sebuah spare part. Lalu di sini ada entity mekanik yang memiliki relationship dengan parts, yaitu membutuhkan spare part dalam menservis sebuah kendaraan. Lalu ada pelanggan yang memiliki relationship dengan kendaraannya dan juga transaksi. Jadi setelah kendaraan tersebut diservis oleh seorang mekanik di bengkel, pelanggan melakukan transaksi dengan accounting dari bengkel untuk menentukan harga yang harus dibayar. Selanjutnya ada kendaraan yang sudah saya jelaskan tadi, ada parts. Parts di sini berkaitan dengan transaksi dan juga detail transaksi. Seperti yang kita tahu bahwa transaksi itu masuk ke dalam parts dan detail transaksi itu juga masuk ke dalam parts. Dalam mendetailkan sebuah transaksi itu ada parts yang harus dimasukkan, mulai dari kode parts, nama parts, harga, dan juga jenis parts. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu ada transaksi yang berkaitan dengan detail transaksi. Di sini sudah jelas, ada ID detail, nomor faktur, kode parts, kuantum, diskon, dan jumlah. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.